Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali bersama dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, saya absen terlebih dahulu ya. Arifatus Syafiqah Hadir. Muhammad Zaid. Sakit. Sakit apa? Demam. Terus Akila Zoya Mikaila. Izin. Akila Fairusifah. Baik, teman kita yang sedang sakit kita doakan semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya kita akan mengulang sebelum kita melanjut materi yang selanjutnya, materi hari ini, Bu Guru akan mengulang materi minggu lalu, materi kemarin, yaitu tentang iman. Di sini siapa yang masih ingat apa itu syu'abul iman? Saya. Ya, Wafika, apa itu syu'abul iman? 77 cabangnya iman. Ya, benar sekali. Jadi anak-anak, syu'abul iman itu 77 cabangnya iman. Sekarang coba sebutkan salah satu tanda orang yang beriman. Menetapi janji. Ya, benar sekali, menetapi janji. Jadi salah satu tandanya orang yang beriman itu menetapi janji. Alhamdulillah sebagian ada yang ingat, sebagian ada yang sudah lupa. Untuk anak-anak yang sudah lupa, nanti di rumah bisa untuk mengulang lagi pembelajaran yang hari ini dan pembelajaran yang minggu lalu. Jadi kita hari ini akan membahas tentang menjalin hidup manfaat dengan menghindari sikap yang tercela. Apa aja sih sikap yang tercela yang akan kita bahas hari ini? Yaitu ada berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Sebelumnya dibuka dulu bukunya, halaman 66. Buka bukunya halaman 66. Jadi, dalam pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran hari ini kalian diharapkan untuk bisa menjelaskan apa itu makna dan bahaya dari sifat tercela tadi, yaitu berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Tujuan yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi sikap buruk dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara menghindarinya. Tujuan yang ketiga, membiasakan perilaku hidup bermanfaat, ikhlas, dan rendah hati. Di sini ada yang tahu gak apa sih maksudnya orang yang hidup berfoya-foya? Kalian tahu berfoya-foya itu apa? Jadi berfoya-foya itu kayak menghambur-hamburkan hartanya. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Dilihat di bukunya ya. Yang pertama, menghindari sifat hidup berfoya-foya. Kebanyakan manusia memiliki cenderungan terhadap uang dan harta melimpah. Meskipun ada manusia yang tidak begitu tertarik dengan harta duniawi, mereka berlaku zuhud dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Jenis manusia seperti ini jumlahnya sangatlah kecil. Secara kodrat alamiah, manusia memang memiliki tabiat mencintai harta. Jadi kebanyakan manusia itu cenderung terhadap uang yang melimpah, uang dan harta yang melimpah, daripada manusia yang tidak begitu tertarik dengan uang.
Jadi manusia itu lebih banyak tertarik dengan harta dan uang. Sesungguhnya gaya hidup seperti itu sangatlah salah karena termasuk kategori menghambur-hamburkan harta, pemborosan, dan berfoya-foya. Di dalam Al-Quran disebutkan, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi ayat tadi dengan tegas mengatakan bahwa orang yang pemboros itu adalah temannya setan. Ada juga dengan berkaitan sikap yang berlebih-lebihan atau biasa disebut israf, melampaui batas, yang ada dalam Quran surat Al-Furqan yang berbunyi walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antaranya keduanya secara wajar. Jadi Allah sangat tidak menyukai seseorang yang mempergunakan hartanya secara berlebih-lebihan atau orang yang boros. Allah itu gak suka gitu. Apalagi tidak ada manfaatnya, tanpa manfaat. Mereka menghambur-hamburkan harta secara sia-sia dan melupakan harta orang lain atas hartanya. Jadi di dalam harta kita itu sebenarnya ada harta orang lain yang harus kita sedekahkan ke orang itu juga. Selanjutnya ada di sini ada tambahan sedikit tentang bagaimana cara menghindari sifat hidup yang berfoya-foya itu. Yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Jadi kalian itu bisa mencatat apa saja barang yang dibutuhkan. Kayaknya contohnya antara kebutuhan primer itu apa saja, kebutuhan sekunder dan tersier harus dibuat prioritas mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi jangan mendahulukan kepentingan yang tidak terlalu penting. Jadi tidak bisa disebut penting. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Jadi kalian membiasakan diri kalian untuk bersedekah dan membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Hidup apa adanya akan membuat hati dan pikiran kita tentram, tenang. Kita akan merasa bahagia apabila melihat orang lain hidup berkecukupan dan akan tergerak untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Yang keempat, selalu bersyukur. Jadi kita harus menerima dengan senang hati atas semua karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini menghindari sifat riya. Sifat riya atau sum'ah. Mbak Vika tahu sifat riya itu apa? Tahu. Jadi di sini secara bahasa sum'ah berarti memperdengarkan. Secara istilah sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Jadi di sini riya dan sum'ah merupakan sifat yang tercela yang menyebabkan amal ibadah kita itu menjadi sia-sia. Contohnya seperti ini. Contoh sifat riya. Kita melakukan kegiatan, melakukan ibadah, contohnya membaca Al-Quran. Kita itu membaca Al-Quran ingin dipuji orang lain, jadi itu tidak boleh.
kayak kita membaca Al-Quran di sini, kayak aku tak baca Al-Quran biar dipuji sama orang itu, nanti orang itu muji kita, wah anak itu baik ya, dia baca Al-Quran. Jadi tidak boleh mengharapkan pujian orang lain. Kalau ria, berbuat baik supaya dipuji orang lain. Kalau sum'ah, menceritakan amal kita kepada orang lain agar dianggap hebat. Contohnya kayak, aku loh tadi malam sholat tahajud, gitu. Itu sum'ah. Aku loh udah sedekah segini, keren ya, bagus ya, gitu. Itu sum'ah contohnya. Sum'ah itu ucapan. Jadi bahayanya amal perbuatan kita bisa jadi sia-sia, gak dapat pahala. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghindari sifat riya dan sum'ah tadi? Yang pertama di sini ada meluruskan niat. Jadi semua amal itu tergantung niat kita. Apabila niatnya karena Allah, maka akan diterima amal tersebut oleh Allah. Nah, kalau niatnya agar dilihat, dipuji oleh orang, tidak diterima amalnya, sia-sia. Yang ketiga, memperbanyak rasa syukur. Pada hakikatnya setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang merupakan karunia dari Allah. Maka sudah seharusnya kita selalu bersyukur kepada Allah. Dengan sering mengungkapkan rasa syukur ini, kita tidak akan berharap mendapat pujian dari orang lain. Yang ketiga di sini ada menghindari sikap takabur. Takabur itu apa? Ada yang tahu? Betul. Jadi di sini takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain. Jadi di sini sikap takabur adalah sifat seseorang yang menunjukkan sifat sombong. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-A'raf, walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, yang artinya, tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi dalam Al-Quran ini secara tegas Allah menyatakan bahwa orang takabur akan dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana cara kita untuk menghindari sikap takabur tadi? Yang pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Jadi semua manusia pasti itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, penting untuk kita menyadari kekurangan dan kelemahan tersebut agar tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Yang kedua, bersifat rendah hati atau tawadu. Rendah hati merupakan lawan dari sifat takabur. Setiap kelebihan yang dimiliki oleh seseorang merupakan karunia dari Allah. Bisa saja nikmat dan karunia tersebut dicabut oleh Allah dari diri seorang hambanya. Contoh dari sifat takabur gimana? Tahu gak? Sifat sombong. Contohnya seperti ini. Menghina teman karena nilainya rendah. Contohnya nilai PN bagus. Dan teman PN nilainya rendah. PN ngejek teman PN. Ini nilai kamu loh, kok rendah sih? Bagusan nilaiku loh. Sombong ya. Gitu sombong. Jadi bahaya. Bahayanya dijauhkan dari manusia dan Allah. Bisa saja teman PN tadi menjauhi PN karena gak suka PN bilang gitu ya. Terus selanjutnya, menghindari sifat hasad.
Setiap manusia diciptakan oleh Allah memiliki kekurangan dan kelebihan. Diingat-ingat ya, setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi gak ada yang manusia itu kayak mempunyai kekurangan toh, mempunyai kelebihan toh. Semuanya pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Sifat hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta benda atau jabatan. Misalnya, contohnya ada teman kalian yang membeli HP baru, terus kalian merasa tidak senang dengan keadaan tersebut, sedangkan kalian belum bisa mempunyai HP tersebut. Jadi gak boleh sifat begitu ya. Bagaimana sih cara menghindari sifat hasad tadi? Yang pertama, meyakini keadilan Allah. Jadi Allah itu memberikan rezeki dan nikmat kepada semua manusia secara adil. Jadi gak boleh bilang kayak Allah lo gak adil. Kok anak itu dikasih rezeki bisa beli handphone, sedangkan aku kok gak dikasih rezeki? Gak boleh bilang begitu. Jadi Allah itu memberikan rezeki kepada manusia itu secara adil. Semuanya dikasih secara adil dan sesuai kebutuhannya. Apabila kita meyakini keadilan Allah tersebut, maka sifat hasad akan bisa hilang dari diri kita. Yang kedua, senang membantu orang lain. Selalu ringan tangan dan ikhlas membantu akan menjadikan diri kita mampu merasakan kesulitan yang sedang dialami orang lain. Rasa empati seperti ini akan menghilangkan sifat hasad kepada orang lain. Jadi, menurut kalian lebih baik dikenal baik oleh orang atau cukup oleh Allah saja? Oleh Allah. Ya, cukup dikenal baik oleh Allah saja. Jadi kita kalau berperilaku baik, niatnya harus diperbaiki. Niatnya aku niat berbuat baik begini karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Kalau kalian pernah merasa pamer atau ini enggak kepada teman kalian? Pernah ya? Pasti kalian pernah. Jadi jauhi sifat tercela agar hidup kita lebih damai dan diiringi untuk pembelajaran hari ini. Ada sedikit tugas yang sangat ringan. Kalian nanti di rumah buat satu kalimat quotes yang berisi tentang nasihat untuk menjauhi salah satu sifat tercela tadi. Ada apa saja tadi? Ada berfoya-foya, riya, hasad, dan takabur. Jadi kalian membuat satu kalimat, satu quotes, satu nasihat tentang menjauhi sifat tercela tadi. Terus nanti bisa kalian tulis di buku tulis atau kalian list di grup WhatsApp kelas. Nanti dikirim di situ bisa. Jadi kesimpulannya tadi, kalau kamu ikhlas, kamu gak akan butuh pujian manusia, tidak akan butuh pujian orang lain. Jadi kamu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hidupnya bahagia adalah orang yang hatinya
paling bersih dari sifat iri dan sombong. Jangan lupa tugasnya tadi ya, membuat satu nasihat atau satu quotes, satu kalimat tentang menjauhi sifat tercela tadi. Bagaimana caranya? Kata-kata atau nasihat tentang menghindari, menjauhi 4 sifat tercela tadi, yaitu berfoya-foya, riya, dan hasud, dan yang terakhir takabur. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup bersama dengan bacaan surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian, bagi kehidupan sehari-hari kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.